Hai semua, saya masih coba pakai video filler, kayaknya menarik juga video fillernya Zoom. Nah, kembali ke topik, hari ini saya akan membahas tentang cara membaca peringkat obligasi Pevindo. Jadi, memeringkatnya itu adalah keahlian Pevindo. Di sini saya bahas cara membacanya. Seperti apa cara membacanya? Linknya saya sudah siapkan di caption, silakan Anda lihat captions-nya. Karena membaca peringkat obligasi Pevindo, ya kita ke website Pevindo. Websitenya sebagai berikut. Ya, di sini sudah ada. Saya coba kecilin gambar saya. Ya, jadi ini Pevindo ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Tapi sebagai lembaga pemeringkat yang diakui OJK, memang ada kewajiban bagi mereka untuk mempublikasikan yang namanya rating-rating obligasi. Nah, tentang metodologi pemeringkatan, kita bisa klik di sini ya. Mungkin saya coba buka di halaman lain saja. Oh, yang sudah buka. Ya, jadi metodologi pemeringkatannya ada yang untuk korporasi, lembaga keuangan, Pemda, DIRE, EBA, obligasi perpuitas itu obligasi yang tidak ada jatuh tempo, obligasi subordinasi bank, pemeringkatan atas proyek, pendanaan infrastruktur, Deinfra, reksadana, sukuk, komersial, dan lain-lain. Ya, nah kita coba lihat contoh kasus saja ya. Misalnya kita lihat hasil pemeringkatan terkini. Website Pevindo ini memang agak berat, ya. Jadi kita agak lama seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya contoh saya ambil perusahaan yang kita lebih kenal deh. Misalkan, nah Bank BRI deh, gitu ya. Bank Rakyat Indonesia, ya. Jadi dia memiliki obligasi 193 miliar yang jatuh temponya itu 1 Desember 2021, sebentar lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat rating outlook, ya. Kemudian kita lihat juga ada yang ratingnya taruh di atas, ada juga yang taruh di obligasi. Nah, kalau yang di atasnya ini ada garis miring stable, ya. Ada kayak seperti ini, credit watch with implication negatif. Kemudian ada juga negatif, stable, dan seterusnya. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau yang namanya rating itu kalau di atas triple B minus, kalau Bapak Ibu lihat video saya sebelumnya, itu artinya dia layak investasi. Nah, tapi layak investasi juga ada tingkatannya. Kalau dia triple B dengan single A, berarti lebih bagus yang single A. Kalau dia single A dengan double A, berarti dia lebih bagus yang double A. Kemudian kalau dia double A dengan triple A, yang paling bagus yang triple A, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi Bank BRI ya, dia triple A, artinya sudah yang paling tinggi. Stable itu maksudnya apa? Jadi obligasi itu diperingkat tidak sekali aja, tapi setiap tahun. Kadang-kadang kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu, Pevindo juga bisa melakukan pemeringkatan sebelum 1 tahun. Nah, pada saat dia mengeluarkan peringkat, dia akan mengeluarkan dua hasil. Satu, ratingnya. Dua, outlook. Outlook ini artinya apa? Artinya kalau di peringkat lagi tahun depan, kira-kira ratingnya sama, naik atau turun. Ya. Jadi kalau dia ratingnya kira-kira akan sama, dia stable. Nah, kalau dia ratingnya misalkan outlook-nya sorry ya, negatif seperti ini Mandala Multifinance, artinya pada pemeringkatan yang berikutnya mungkin dia akan turun. Ya, mungkin loh ya, bukan pasti. Nah, kemudian kalau dia positif, coba kita cari ada nggak yang positif. Stable, kebanyakan stable sih, belum ada yang positif. Nah, kalau dia credit watch negatif, nah berarti biasanya Pevindo memberikan perhatian lebih besar pada obligasi dengan rating ini. Kemungkinan mungkin ya, sekali lagi kita selalu katakan kemungkinan, karena peringkat ini bukan merupakan vonis. Dia baru dinyatakan gagal bayar kalau ratingnya D. Kalau dia kemampuan membayarnya diragukan, di bawah triple B. Nah, credit watch negatif itu biasanya menyiratkan sepertinya dia punya kemungkinan
turun di bawah triple B seperti itu. Ya, jadi contoh ini seperti J-Resource. Ini per 21 September 2021. Ini sudah rekapannya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke websitenya Pevindo, hasil pemeringkatan kita klik. Nah, misalnya contoh. Peringkat ini baru dikeluarkan 12 November 2021. Kita klik. Website Pevindo ini memang agak berat ya. Jadi kalau kita klik harus sabar sedikit, kita tunggu. Nah, ini adalah siaran pers untuk PT Dana Reksa. Ya, berarti dia di peringkat di 12 November. Maksudnya diumumkan 12 November berdasarkan data September 2021. Nah, kalau kita lihat waktunya, tahun lalu di peringkat bulan November, 2019 itu November, 2 kali ya. Kemudian 2018 juga 2 kali, 2017 kali, 16 kali, dan seterusnya. Nah, di sini dari stable, stable, positif, positif, stable. Positif artinya apa? Artinya kalau di peringkat di 2018, ada kemungkinan dia itu mengalami kenaikan rating. Tapi apakah pasti naik? Ternyata enggak juga. Pada saat 2018 ternyata ratingnya masih tetap IDA. Nah, jadi ini menunjukkan dia punya outlook. Sekali lagi, outlook ini bukan merupakan suatu jaminan. Jadi belum tentu positif dia itu naik, ya, dan dia kalau negatif itu turun. Tapi positif ini berbeda dengan plus dan minus ya. Jadi dia bisa IDA plus garis miring positif, bisa IDA minus garis miring positif. Kalau dia IDA minus garis miring positif, artinya kemungkinan di periode tahun depan menjadi IDA. Jadi minusnya migrate jadi IDA. Kalau dia IDA garis miring positif, berarti kemungkinan tahun depan jadi IDA positif plus. Ya, jadi positif ini sekali lagi adalah outlook. Nah, di sini ada beberapa financial highlight yang dijadikan oleh dasar Pevindo dalam menilai. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa baca Pevindo menegaskan bla 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 gitu ya. Prospeknya bagaimana? Peringkatnya cukup. Nah, peringkat dapat dinaikkan. Nah, jadi biasanya saya melihat Pevindo itu bagus. Dia memberikan dua kemungkinan. Ya. Peringkat dapat dinaikkan jika rencana Dana Reksa menjadi perusahaan holding terrealisasi. Ya. Prospek direvisi menjadi stabil jika ini tidak terrealisasi. Jadi ada hal yang menurut dia bisa buat ratingnya naik, kemudian ada hal juga bisa membuat ratingnya turun. Dan setiap obligasi itu berbeda-beda. Karena industri di Indonesia itu begitu luas. Yang berlaku di Dana Reksa, di perusahaan jasa keuangan, belum tentu sama untuk perusahaan kertas. Belum tentu sama juga untuk telekomunikasi. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah rating rasional. Ya. Nah, kalau kita back lagi, kita bisa pilih ya 1 bulan terakhir seperti apa, 1 tahun terakhir seperti apa. Kalau mau lebih 1 tahun terakhir mungkin harus berlangganan. Nah, tadi hasil pemeringkatan ini sudah direkap ya. Contoh saya klik. Jadi Dana Reksa yang tadinya ini jadi lebih banyak 1 tahun terakhir ya. Nah, misalnya IDAA plus menjadi dari, jadi sebelumnya IDAA stable. Nah, terus menjadi IDAA plus. Berarti dia mengalami kenaikan rating. Jadi dari double A jadi double A plus. Padahal sebelumnya outlook-nya bukan positif. Makanya outlook ini cuma perkiraan, gitu ya. Nah, terus kalau kayak BNI Life Insurance dari tadinya nggak ada rating, mungkin mereka belum di peringkat, sekarang menjadi double A plus. Bank China triple A. Ini EBA ini efek Dragon Asset. Mungkin ini istilahnya cukup baru gitu untuk kalian. Nah, kemudian ini kalau kita lihat Kapuas Primakol, ini kayaknya berhubungan sama bumi. Nah, jadi ID triple B stable menjadi ID triple B positif. Artinya outlook-nya dari stabil jadi positif. Ada kemungkinan ratingnya naik. Era tadinya belum di rating, sekarang jadi IDA plus, ya, dan seterusnya gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya. Nah, kalau kita klik rating announcements, ya, 1 tahun terakhir, jadi rating itu direkap Bapak Ibu sama Pevindo. Direkap jadi 1, sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat semua perusahaan di Indonesia ratingnya apa,
dan keterangan lebih lengkap. Nah, ini mungkin lebih kecil ya, jadi saya besarkan. Contoh, Angkasa Pura. Jadi dia peringkat perusahaannya apa? Di sini AAA outlook negatif, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2020. Kemudian sebelumnya 11 Agustus 2020, yang sekarang 10 Juni 2021, ya. Dia akan berakhir 1 Juni 2022. Artinya ini akan diperingkat lagi nanti di bulan Juni 2022. Nah, outlook negatif artinya diperkirakan mungkin bisa turun. Ya wajar aja. Ini kan mungkin pas di peringkatnya masih lagi COVID, lagi puncak-puncaknya. Nah, di sini kita bisa lihat dia punya seri apa saja, masing-masing seri jatuh temponya kapan, ya. Kemudian jadwal pembayarannya, Q-nya kuartalan. Wali amanat itu Bank Mega. Jadi wali amanat itu kayak bank kustodiannya. Kalau di obligasi namanya wali amanat. Mereka akan mengawasi pelaksanaan daripada poin-poin covenant atau syarat ketentuan yang ditetapkan pada saat menerbitkan obligasi. Ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Jadi bandara cuma ada 2 company. Ya, mungkin sedikit info aja, Angkasa Pura 1 itu yang pegang Indonesia Tengah dan Timur. Kalau Angkasa Pura 2 itu yang pegang Indonesia Barat. Jadi kalau Bandara Suta AP2. Kalau misalnya ada Senang ke Semarang, Senang ke Jogja, ke Manado gitu ya, itu AP1. Pakan dan ternak baru ada 1, Widodo Makmur Unggas, ya. Kelihatannya dia belum ada ininya. Perbankan sini ada banyak bank, ya. BCA, Bank China, Bank CIMB, ya. Kadang-kadang ada bank yang diperingkat walaupun dia tidak menerbitkan obligasi. Bisa saja, itu kadang-kadang memang semacam requirement lah. Kadang-kadang mungkin dari internal mereka sendiri. Bank Mandiri cukup banyak. Nah, kalau ini sudah jatuh tempo. Bank cukup banyak ya. Kita scroll lagi. Panin Dubai, Pevindo. Apakah semuanya pakai Pevindo? Enggak juga sih. Kadang-kadang ada juga yang pakai Fitch Rating, ada juga yang pakai dua-duanya. Nggak ada masalah. Ya. Mau pakai yang Pevindo boleh, Fitch boleh, karena semuanya yang penting di bawah OJK. Nah, kalau semen, sini ada semen Batu Raja, semen Indonesia. Ya, kimia ada ini. Ya. Kemudian lautan luas, Politama, Tridomain, konstruksi ada Adikarya, Utama Karya, PP Perumahan, dan seterusnya. Ini 22 halaman, tidak mungkin saya bacain semua. Jadi paling tidak halaman ini merupakan rekap per Oktober 2021. Semua obligasi yang ada di Indonesia yang ratingnya diperingkat oleh Pevindo. Bisa juga ada yang bukan oleh Pevindo, tapi sangat jarang. Market share Pevindo mungkin sudah 95% sampai 99%. Kita back lagi. Jadi Anda bisa coba main-main di bagian sini ya. Pemerintahan terkini rating rasional. Rating rasional itu biasanya dasarnya, cuman ini sepertinya berbayar. Coba saya klik ya. Ya, harus berbayar. Nah, kemudian kalau studi gagal bayar ini nanti mungkin kesempatan lain saya bahas. Seluruh laporan, ya ini sudah semuanya di sini jadi satu. Nah, kalau ada yang tanya bagaimana sih cara mereka memeringkat? Ya baca aja metode pemeringkatan. Misalnya yang diperingkat apa? Korporasi, non lembaga jasa keuangan. Kita klik. Kemudian dia di sini akan taruh. Jadi biasanya mereka menggunakan 5 poin. Dukungan induk. Jadi induknya itu siapa? Ya, kemudian jaminan. Jadi ada obligasi yang jamin secara khusus, ada juga yang enggak. Pemeringkatan atas entitas milik pemerintah atau lembaga terkait pemerintah. Biasanya kalau dia bagian dari BUMN seperti itu. Resiko industri, resiko bisnis dan keuangan. Nah, kalau kita klik misalnya resiko industri, nah di sini ada kriterianya. Jadi pertumbuhan dan stabilitas, penghasilan, hambatan, peraturan industri, studi kasus gitu ya. Nah, kemudian resiko keuangan seperti apa? Nah, sini kalau diklik dia lebih clear, lebih jelas lagi. Misalnya saya ingin melihat sektor konstruksi misalnya. Nah, kalau untuk konstruksi, faktor kuncinya adalah posisi market, diversifikasi, manajemen proyek, manajemen operasi,
kebijakan keuangan, struktur pemodalan, pelindungan arus kas, fleksibilitas keuangan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang dia gunakan. Karena beragamnya industri yang ada di Indonesia, jadi memang tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua. Nah, dan terus terang juga karena saya belum pernah memeringkat, ya saya tidak memiliki pengalaman untuk membahas secara detail seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah cara Pevindo memeringkat obligasi beserta hasilnya. Semoga bermanfaat ya. Semoga materi ini bisa membantu Bapak Ibu lebih memahami obligasi korporasi terutama. Dan perlu diingat juga Pevindo itu bukan tukang ramal. Mereka cuma memperkirakan perusahaan ini bisa gagal bayar, perusahaan ini tidak. Ada kalanya mereka benar, ada kalanya juga mereka salah. Salah dalam artian mereka berpikir ternyata bisa bayar, ternyata di tengah-tengah nggak bisa bayar. Nah, sebaliknya juga yang mereka pikir sudah nggak bisa bayar, bisa juga perusahaan berhasil turn around dan membayarnya. Ya, jadi untuk hasil rating Pevindo adalah merupakan suatu perkiraan saja. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.